Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salsabila dengan NIM 22053040 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 kasus yang berhubungan dengan materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan 5. Yang mana pada pertemuan pertama membahas mengenai konsep dasar teori Islam dan nilai ajarannya. Materi pertemuan kedua dan ketiga membahas mengenai ciri dan desain sistem ekonomi Islam. Dan yang terakhir materi pertemuan 4 dan 5 membahas mengenai sejarah berpikir ekonomi Islam. Kasus materi pertemuan pertama. Kasus ini berjudul kontroversi dalam pengelolaan zakat. Terkait dengan pemahaman dan praktik dalam zakat, salah satu dari 5 rukun Islam, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada yang membutuhkan, dan ini merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam. Dalam sebuah komunitas Muslim yang besar, muncul kontroversi tentang bagaimana zakat seharusnya diurus dan didistribusikan. Beberapa anggota komunitas berpendapat bahwa zakat harus digunakan untuk membantu orang miskin dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka berargumen bahwa zakat harus secara langsung mendukung orang-orang yang membutuhkan bantuan sehari-hari. Namun, kelompok lainnya berpendapat bahwa zakat juga harus digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, atau zakat untuk investasi jangka panjang. Komunitas akan menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Kasus ini mencerminkan perdebatan yang umum terjadi di banyak komunitas Muslim di seluruh dunia. Untuk mengatasi perbedaan pendapat ini, penting untuk mengacu pada prinsip-prinsip dasar zakat dalam Islam. Beberapa prinsip dasar tersebut adalah: 1. Kepentingan orang miskin dan membutuhkan. Zakat pertama-tama harus digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan membutuhkan dalam komunitas. Ini adalah tujuan utama zakat, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas. 2. Investasi untuk kemajuan komunitas. Sementara zakat harus membantu orang-orang miskin, itu juga dapat digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat kepada komunitas dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, hal ini tidak boleh mengenyampingkan bantuan segera untuk orang-orang yang membutuhkan. 3. Transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam mengelola zakat, transparansi dan pertanggungjawaban sangat penting. Komunitas harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan melaporkan penggunaan zakat. 4. Kerjasama dan konsensus. Komunitas sebaiknya mencoba mencapai konsensus dan kesepakatan bersama mengenai pengelolaan zakat. Ini dapat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan keterlibatan aktif dari berbagai anggota komunitas. 5. Konsultasi dengan ulama. Konsultasi dengan ulama atau tokoh agama yang kompeten dalam hukum Islam sangat penting dalam menentukan penggunaan zakat yang benar. Dalam hal ini, komunitas dapat mencari solusi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan sehari-hari orang-orang miskin dan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip dasar zakat dalam Islam akan membantu mengatasi perbedaan pendapat dan memastikan bahwa zakat digunakan dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Kasus yang kedua.
Kasus yang kedua ini berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan, Tantangan dan Penyelesaiannya di Negara Mayoritas Muslim. Kasus ini dilatar belakangi di sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Terdapat sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk redistribusi kekayaan, larangan, riba atau bunga, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, salah satu ciri utamanya adalah larangan riba. Riba adalah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang yang dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan peminjam dan mendatangkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam menerapkan larangan riba secara efektif. Pada suatu waktu, sebuah bank di negara tersebut berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasinya. Mereka memutuskan untuk menghapuskan sistem bunga pada produk simpanan dan pinjaman mereka. Namun, ketika mereka melakukannya, mereka menghadapi beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya satu, penentuan keuntungan. Bank harus menentukan cara menghasilkan keuntungan tanpa mengandalkan bunga. Mereka memutuskan untuk mengenakan biaya administrasi dan membagikan keuntungan atas investasi mereka kepada nasabah. Namun, hal ini menghadirkan tantangan dalam menentukan beberapa besar keuntungan yang harus dibagikan. Kedua, akses keuangan. Beberapa nasabah merasa sulit untuk mengakses layanan keuangan karena bank tidak lagi menawarkan produk-produk yang mengandalkan bunga. Bagaimana bank dapat memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses ke layanan keuangan yang mereka butuhkan? Untuk mengatasi masalah-masalah ini, bank tersebut harus bekerja sama dengan ulama dan ahli ekonomi Islam untuk merancang produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam dan cara produk-produk keuangan tersebut bekerja. Selain itu, bank perlu melakukan audit secara rutin untuk memastikan bahwa praktik mereka selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dengan memberikan insentif dan regulasi yang mendukung pengembangan sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat mencakup pengurangan pajak atau insentif lainnya bagi institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan kerjasama antara bank, masyarakat, dan pemerintah, sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kasus yang ketiga, kasus ini berjudul Pengelolaan Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang zakat, distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya. Kasus ini dilatar belakangi pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Umat Islam mengalami peluasan wilayah yang signifikan dan pertumbuhan pesat dalam jumlah umat Islam. Perekonomian juga berkembang pesat dan para pemimpin harus mengelola sumber daya ekonomi secara distribusi kekayaannya secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Satu, zakat dan pajak. Salah satu aspek utama dari ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pengumpulan zakat.
Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Para khalifah harus memastikan bahwa zakat dikumpulkan dengan benar dan didistribusikan kepada yang berhak. Hal ini melibatkan penetapan tarif zakat yang adil dan pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan. 2. Pengelolaan sumber daya. Selain zakat, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya adalah perhatian penting. Masa Khulafaur Rasyidin melihat perluasan wilayah Islam yang membawa dengan itu sumber daya tambahan seperti tanah pertanian, tambang, dan perniagaan. Para khalifah harus mengelola sumber daya ini dengan bijak, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi. 3. Perdagangan dan perjanjian ekonomi. Khulafaur Rasyidin terlibat dalam perjanjian dagang dengan berbagai bangsa dan kota-kota yang dikuasai. Mereka harus menjaga hubungan ekonomi yang sehat dan mengatur perjanjian-perjanjian dagang yang menguntungkan bagi umat muslim. Salah satu solusi untuk mengelola zakat dan distribusi kekayaan secara efektif adalah dengan membentuk lembaga atau dewan khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengawasan, dan distribusi zakat. Dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, prinsip-prinsip syariah harus selalu dipegang teguh. Pemimpin harus menjalankan kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, mencegah monopoli, dan memastikan bahwa kekayaan umat Islam didistribusikan secara merata. Dalam perdagangan dan perjanjian ekonomi, penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara dan pihak-pihak lain, serta menjalankan perdagangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin menghadapi tantangan ekonomi dan bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mengelola perekonomian umat Islam dengan adil dan berkelanjutan. Kasus yang keempat, kasus ini berjudul Implementasi Metodologi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Negara 10, yaitu tentang tantangan dan peluang. Kasus ini dilatar belakangi di sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Terdapat pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonominya. Sebagian besar penduduk ingin melihat sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, keberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, ada juga sebagian penduduk yang skeptis terhadap efektivitas ekonomi Islam dan berpendapat bahwa model-model ekonomi konvensional lebih baik dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Satu, metodologi ekonomi Islam. Pertama-tama, para ahli ekonomi Islam dan pemangku kebijakan perlu mendefinisikan metodologi ekonomi Islam yang akan diadopsi. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, zakat, dan distribusi keadilan. Metodologi ini juga harus memperhitungkan aspek-aspek seperti keberdayaan ekonomi, keadilan sosial, dan kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mungkin termasuk pengenalan zakat sebagai sumber pendapatan negara, pengaturan sistem perbankan yang bebas dan dari riba, dan pengawasan terhadap spekulasi pasar keuangan. 3. Pengembangan industri syariah. Untuk meningkatkan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pemerintah dapat mendukung pengembangan sektor industri yang sesuai dengan hukum syariah seperti industri makanan halal, perbankan syariah, dan perusahaan yang dioperasi dalam
sektor-sektor lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. Ini bisa dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran yang mempromosikan nilai-nilai ekonomi Islam dan manfaatnya bagi masyarakat. Penyelesaian dari kasus ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi negara tersebut. Hal ini mencakup 1. Pembentukan lembaga-lembaga yang akan mengawasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, pengembangan kerangka hukum yang mendukung implementasi ekonomi Islam. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan untuk para ahli ekonomi dan pemangku kebijakan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang keempat, promosi dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, negara tersebut dapat mencapai sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memenuhi harapan masyarakatnya. Tentu saja, langkah-langkah ini akan memerlukan kerja keras, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Kasus yang terakhir adalah kontroversi penggunaan riba dalam sistem keuangan modern. Kasus ini dilatar belakangi dengan sistem keuangan modern. Praktik riba atau bunga telah menjadi standar dalam perbankan dan transaksi keuangan. Riba adalah praktik yang dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Di sisi lain, maqasid syariah adalah konsep yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga nilai-nilai Islam dalam konteks hukum. Kasus ini memunculkan perdebatan tentang apakah penggunaan riba dalam sistem keuangan modern sesuai dengan maqasid syariah. Beberapa argumen yang diajukan dalam perdebatan ini mencakup: yang pertama, kesenjangan ekonomi. Para kritikus berpendapat bahwa praktik riba dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, yang bertanggung jawab dengan tujuan maqasid syariah untuk mencapai keadilan sosial. Yang kedua, kemiskinan dan ketergantungan. Penggunaan riba dapat mengakibatkan orang yang kurang mampu terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat merusak martabat manusia. Yang ketiga, dampak terhadap stabilitas keuangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem keuangan yang bergantung pada riba dapat menjadi lebih rentan terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam penyelesaian kasus ini, berbagai solusi dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pengembangan keuangan syariah. Menyusun dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif untuk praktik riba. Yang kedua, regulasi yang lebih ketat. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait dengan praktik riba dalam sistem keuangan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Yang ketiga, pendidikan dan kesetaraan. Kampanye pendidikan kepada masyarakat tentang konsekuensi negatif dari riba dan kepentingan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan dapat membantu mengubah sikap dan perilaku terkait keuangan. Kasus ini mencerminkan bagaimana maqasid syariah digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai apakah praktik tertentu dalam sistem keuangan modern sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Baiklah, sekian pembahasan dari 5 kasus yang memuat materi pertemuan pertama dan 5. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.